2020, sejumlah kabar tak mengenakan soal warga negara Indonesia yang menjadi ABK di kapal asing menghebohkan publik. Salah satunya insiden jenazah anak buah kapal asal Indonesia yang dilarung ke laut dari kapal ikan berbendera Cina. Belakangan diketahui bahwa ternyata perusahaan pengirim ABK tersebut tak memiliki izin resmi penyaluran pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Berangkat dari kasus tersebut, polisi bersama Kementerian Perhubungan berhasil meringkus sindikat pemalsu sertifikat pelaut. Kelompok ini ketahuan meretas situs Kementerian Perhubungan untuk memalsukan data sertifikat pelaut. Polres Metro Jakarta Utara ini bersama dengan tim Satgas dari Kementerian Perhubungan RI yang telah berhasil mengungkap sindikat pemalsuan sertifikat keterampilan laut sertifikat keterampilan pelaut dengan melakukan illegal access atau hacking pada website resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Meski sindikat pemalsu sertifikat pelaut ini bukanlah pemain lama, namun sudah lebih dari 5.000 sertifikat yang dipalsukan dengan keuntungan mencapai 20 miliar rupiah. Pelaut-pelaut yang dokumennya yang sudah tidak aktif, mereka yang mendatangi ke atau menginformasikan, meminta ke bagian lapangan. Baru bagian lapangan dioper ke kita sebagai penampung pemproses, dilanjutkan ke tim cyber. Paling 2 minggu, 2 mingguan dia sudah selesai, rampung, 2 minggu rampung. Membedakan kalau yang hanya minta diaktifkan itu yang 750, yang sekalian untuk dibuatkan belangkonya ya 1.500.000, 1.600.000. Kalau diberi di data yang kemarin sudah mencapai 20 M. Menariknya, ada salah seorang tersangka yang ternyata merupakan orang dalam Kementerian Perhubungan yang ikut membantu sindikat bekerja. Inilah barang bukti sertifikat aspal asli atau palsu yang telah berhasil diamankan oleh Polres Metro Jakarta Utara dan telah ditangkap juga 11 tersangka. Pemalsuan sertifikat ini apa ya? Mungkin bisa dijelaskan, ini kami akan mendapatkan penjelasan langsung dari Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budi Herdi, untuk bisa dapat menjelaskan apa yang membedakan antara sertifikat yang asli dan palsu. Baik, jadi perlu kami jelaskan di sini bahwa belangko ini asli. Jadi ini ada belangko nomor serinya, ini adalah nomor seri yang dibuat langsung dari Peruri. Artinya ini dicetak oleh Peruri kemudian diserahkan ke pihak Kemenhub. Nah, ini yang kemudian diambil oleh salah satu tersangka yang merupakan honorer di Kemenhub tersebut, kemudian dijual kepada sindikat ini. Dari belangko ini kemudian ada beberapa pengaman sebenarnya yang memang selama ini sudah disiapkan oleh Kemenhub sendiri. Pengaman yang pertama adalah di sini ada nomor kode 8 pertama, ini adalah kode pelaut. Kode pelaut itu adalah kode yang dimiliki atau nomor seri yang dimiliki oleh seseorang yang pernah belajar mengikuti pendidikan kepelayaran ya. Kemudian yang 8 angka berikutnya adalah nomor register sertifikat itu sendiri. Artinya ada beberapa pengaman yang sudah dipersiapkan. Kemudian di sini juga ada barcode. Barcode ini juga salah satu pengaman yang dipersiapkan oleh Kemenhub agar tidak mudah untuk dipalsukan. Tapi faktanya bahwa kami menemukan ini semua bisa ditembus oleh para sindikat yang kami tangkap ini. Berdasarkan penjelasan Pak Kapolres bahwa ini bisa langsung kita barcode. Nah, ini kita udah masuk nih Pak. Ya. Ke link. Ternyata betul Pak, masuk langsung ke website. Nanti akan kita lihat di sini ada data sama nggak dengan nama ini. Atas nama Martinus Bambang Masipuang. Ya. Betul, ternyata. Kelahiran Talaut, tanggal lahir sekian-sekian. Berarti betul. Artinya ini betul-betul sangat luar biasa. Sindikat ini memalsukan
sertifikat. Dari 11 orang yang ditangkap, masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai penghubung, penyedia material, hingga peretas. Jadi seperti tersangka DT ini, mereka memegang peranan utama sebagai master joki yang menjadi fasilitator ataupun penghubung di antara para tersangka lainnya. Kemudian 3 orang tersangka JM, IN, dan GJ ini berperan sebagai joki yang mencari konsumen. Jadi tugasnya 3 orang ini mencari konsumen. Kemudian 4 orang tersangka SH, SO, IK, dan R ini bertindak sebagai penyedia material. 1 orang atas nama SNO berperan memasukkan data palsu ke belangko. Sedangkan yang terakhir adalah 2 orang tersangka atas nama RI dan RA. Ini berperan melakukan illegal access ke website Kementerian Perhubungan untuk meregistrasi data secara online. Para tersangka pun dijerat pasal tindak pidana pemalsuan dan Undang-Undang ITE tentang illegal access dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Belajar dari kasus ini, Kementerian Perhubungan pun lebih mengoptimalkan proteksi agar tak ada kejadian serupa berulang di masa depan. Kami sudah melakukan ke depan untuk melakukan proteksi, termasuk dengan kami sedang bersama dengan Badan Sandi Cyber Negara untuk bagaimana supaya ke depan bisa proteksinya bisa lebih bagus, meskipun sebenarnya kita sudah juga melakukan upgrading, tetapi memang faktanya demikian. Dan kami ke depan selain dengan cara automatic DIT, kami untuk dalam periode sampai dengan sistem yang baru siap, kami lakukan double check dengan cara semi manual, Pak, karena memang sebenarnya ujung-ujung sertifikat ini adalah dari lembaga-lembaga pendidikan.